strategi mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa begitu penting saya pada kesempatan ini menjelaskan kepada kita semua strategi mengatasi konflik di dalam rumah tangga? Karena saya melihat dari dulu bahkan juga hari ini tren pergi bahkan yang pada akhirnya melahirkan perceraian di kalangan keluarga-keluarga Kristiani, baik yang masih baru 1, 2, 3, 4, bahkan yang sudah puluhan tahun menikah. Begitu rentannya, begitu mudahnya, begitu gampangnya untuk mengajukan perceraian, untuk mencerai-beraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Bukankah kita mengatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan melalui pernikahan dan pemberkatan kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkannya kalau bukan karena kematian. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman ya terhadap ayat itu, saya kira hari-hari ini ada tren orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen tidak lagi memegang teguh, tidak lagi mempercayai, tidak lagi mengimani, tidak lagi menaati firman itu. Sehingga perceraian di kalangan keluarga-keluarga Kristiani semakin bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, trennya mengalami peningkatan. Berapa dikasih oleh Yesus Kristus? Salah satu yang menjadi sebab penyebab dari perceraian itu adalah masalah konflik yang seringkali muncul ya di dalam setiap rumah tangga Kristiani. Tidak ada rumah tangga di dunia ini yang tidak pernah mengalami konflik, Bapak Ibu. Pasti semua keluarga rumah tangga pernah mengalami konflik. Sekalipun mungkin rumah tangga itu, keluarga itu ya adalah keluarga hamba Tuhan, pastor, romo, ya pelayan-pelayan Tuhan, atau siapapun. Juga konflik di dalam keluarga itu pasti ada. Mengapa? Karena hari-hari ini kita juga bisa melihat dan mendengar di berbagai media elektronik, media cetak, bahkan berbagai media sosial. Sudah tidak barang langka lagi kita mendengar ada hamba Tuhan si A, B, C, D, E, sampai F, Z bercerai. Dan penatua majelis sintua pelayan Tuhan yang sudah puluhan tahun melayani di gereja bersama dengan istri, suami, dan anak-anaknya. Tiba-tiba saja kita dikagetkan, oh sudah bercerai, sudah ganti istri, sudah ganti suami. Ini ada orang yang pernah menulis lirik-lirik lagu rohani dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Namanya sangat terkenal melambung di peredaran dunia keartisan rohani. Yang notabene ini juga menjadi seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba saja kita dikaget. Lagi-lagi dia juga memilih jalan cerai, meninggalkan, menendang istri lamanya, lalu mencari istri barunya. Itu dibicara dalam konteks sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba. Belum lagi kalau kita bicara di dalam konteks keluarga. Ya, profesional, pengusaha, orang kaya raya juga rentan dengan yang namanya konflik. Bahkan lebih di sana lebih terkenal juga kita mendengar ya terjadi perceraian. Memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa tipe jenis metode atau tipe orang keluarga dalam menyelesaikan konflik. Ada tipe keluarga atau orang menyelesaikan konflik dalam rumah tangga itu dengan cara membiarkan saja, mendiamkan saja dengan suatu paham dan konsep dan pemikiran. Nanti juga masalah itu selesai dengan sendiri. Itu tidak akan mungkin.
Orang yang membuat masalah itu kita sendiri kok. Masa kita membiarkan masalah itu sendiri menyelesaikan dirinya? Bagaimana mungkin? Harusnya kita harus bertanggung jawab, berperan aktif menyelesaikan konflik atau sumber daripada konflik itu sendiri. Maka dalam hal ini mau saya katakan, kalau Bapak Ibu Saudara punya konsep dan pemahaman, ada konflik dalam rumah tangga, ada konflik secara pribadi dengan siapapun dan dimanapun, lalu berpikir, biarkan saja lah, nanti juga masalahnya, nanti juga konfliknya selesai. Tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tuntas. Bahkan, suatu saat konflik yang tidak pernah terselesaikan itu, dia meletus dan dia akan meledak sehingga melahirkan konflik yang amat dan sangat besar. Baik dalam rumah tangga, baik di dalam kehidupan pribadi. Puncaknya pada saat kedua belah pihak mengajukan cerai. Itulah bahayanya. Kalau kita menyelesaikan menghadapi konflik dengan cara membiarkan, mendiamkan. Ada juga tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini orang atau keluarga yang berusaha menyelesaikan konflik dengan segala cara, tetapi betulnya caranya jalannya salah, yaitu mengekspos kepada media, mengekspos kepada tetangga kiri kanan muka belakang tentang masalah konflik yang sedang dihadapi dalam keluarga. Bahkan kadang-kadang ini sekarang jadi model, bahkan jadi tren yang dipakai sebagian orang Kristen dalam menyelesaikan konflik. Jadi dia undang dulu wartawan dari berbagai media cetak, berbagai media elektronik, lalu dia konferensi pers mengatakan, mengumumkan bahwa dia sudah bercerai dengan istri. Di tempat yang berbeda, di jam yang sama, dia juga, istrinya juga mengundang wartawan dari berbagai media. Hal yang sama dikatakan juga, saya juga sudah bercerai dengan suami saya. Dan kasus-kasus itu cukup amat dan sangat banyak kita dengar. Ya, dari berbagai media yang lain. Dan ternyata mereka mengklaim orang-orang yang dulu pernah luar biasa, kakak dia melayani Tuhan. Ingat, pola yang kedua ini juga bukan merupakan cara yang tepat, bukan merupakan cara yang benar di dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik, tapi justru menimbulkan masalah-masalah baru. Dengan demikian, saya menjelaskan sebuah data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang trennya dari tahun ke tahun, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengalami peningkatan yang signifikan. Contohnya di tahun 2006, ada 2.789 kekerasan dalam rumah tangga yang mereka survei di seluruh kota di Indonesia. Di tahun 2007 naik menjadi 19.000 lebih. Ya. Dan kita lihat hasil akhirnya meningkat menjadi 30.496 kasus. Sudah pastilah dari sekian banyak kekerasan dalam rumah tangga yang saya sampaikan tadi, pasti di sana ada orang yang beragama Protestan, pasti ada orang yang beragama Katolik, pasti ada pelakunya rumah tangganya orang Kristen atau orang Protestan atau orang Katolik, Bapak Ibu. Maka ini membuat saya sangat prihatin. Bagaimana menolong rumah tangga Kristiani, khususnya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ayo kita kembali kepada cara dan prinsip firman Tuhan dalam menyelesaikan menghadapi konflik yang ada. Artinya perceraian bukan langkah terbaik, tapi saya katakan langkah terbaik yang akan menghasilkan masalah-masalah baru di dalam diri suami dan istri atau anak-anak yang ditinggalkan. Kekerasan terjadi dalam rumah tangga itu rupanya banyak dialami oleh para istri sebesar 85%, dan anak-anak mengalami, ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tren yang kedua, ya, menunjukkan kalau kita presentasikan yang 85% tadi kita terjemahkan dalam bentuk angka yang lebih, ya, 25.788 kasus itu dialami oleh para istri. Seperti ini sebabnya penganiayaan. Sumbernya adalah suami melakukan kekerasan terhadap istri. Baik dalam perkataan, bahkan juga perlakuan tindakan fisik, pemukulan, penentangan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, jumlah korban kedua itu banyak dialami oleh anak-anak perempuan. Ya. Dan yang berikutnya dialami oleh pembantu rumah tangga. Nah, tapi harus menunjukkan juga data terbaru. Kekerasan dalam rumah tangga itu juga
bukan hanya dialami para istri, ibu rumah tangga, anak-anak, tapi juga rupanya konflik ya, kekerasan dalam rumah tangga itu hari-hari ini juga dialami oleh para suami. Maksudnya gimana? Ada juga tren perkembangan bahwa para suami-suami mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari tindakan perlakuan istri. Banyak kita dengar, banyak kita tonton peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dari istri terhadap suami, di mana kita bisa mendengar ada istri ya mukulin suaminya, nendang suaminya, bahkan sampai membunuh suaminya supaya dia kembali ke mantan. Jadi bukan hanya perempuan, anak-anak yang bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga suami, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kekerasan dalam rumah tangga juga bisa diakibatkan dari anak kepada orang tua. Kasus ini juga banyak kita jumpai. Contoh yang paling ringan, ya, anak hanya karena mau membutuhkan uang untuk beli handphone, lalu dia minta dari orang tuanya tidak punya uang karena begitu miskinnya dan susahnya. Apa yang terlintas dalam pikiran sang anak tidak lain tidak bukan dia membakar kedua orang tuanya hidup-hidup di rumahnya sendiri. Kasus itu juga banyak. Yang bisa dikatakan dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga itu pelakunya sebenarnya bisa siapa saja, korbannya bisa siapa saja. Maka untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjelaskan kepada kita ada apa dengan konflik keluarga atau apa yang dimaksud dengan konflik keluarga. Konflik keluarga adalah pertentangan yang terjadi di antara keluarga suami, istri, orang tua, anak-anak, ya, atau juga di sana ada orang tua, mertua, pembantu dan segala macamnya. Yang biasanya mereka saling menyerang dan saling menyakiti. Awalnya melalui perkataan yang sinis, yang kasar, yang nyelekit. Atau bisa juga itu mulai diekspresikan melalui ya gestur, ya atau bahasa tubuh. Salah satu contohnya misalkan kalau suami istri, ya dalam menghadapi konflik itu mulai diam-diaman. Dari 1 jam menjadi 2 jam, 3, 4, 5, 6, bahkan menjadi harian, mingguan, tahunan. Tiba-tiba sudah didaftarkan di pengadilan agama, kita sudah cerah. Itu diawali dari diam-diaman. Tapi bisa juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konflik itu terjadi secara fisik, yaitu melalui kekerasan secara fisik. Baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak-anak terhadap orang tuanya, orang tua kepada anak-anak. Secara fisik ini bisa dalam bentuk pemukulan, ya bisa juga dalam bentuk pembunuhan. Ini mudah menjadi sesuatu hal yang umum kita dengar, kita lihat. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah menjadi pelakunya terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, atau terhadap orang tua. Mungkin ada di antara kita juga yang menjadi korbannya, artinya pernah dipukuli oleh istri, oleh suami, anak, atau orang tua. Untuk itu, supaya tidak lagi semakin lebih membuat rumah tangga Kristiani ya hancur dan berulantak karena munculnya konflik dalam keluarga. Maka saya akan menjelaskan untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jenis dan sumber penyebab konflik yang pasti selalu cenderung terulang terjadi di dalam rumah tangga kita. Yang pertama Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sumber konflik yang utama dari rumah tangga sekalian itu lebih banyak berbasis, ya lebih banyak didasari oleh pasangan suami istri ini belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Sehingga mereka melahirkan anak yang belum bertobat. Orang tuanya juga, mertuanya juga sama-sama belum bertobat. Semua penghuni keluarga itu sama-sama belum bertobat. Ini yang saya lihat selama dalam perjalanan melayani Tuhan lebih dari 20 tahun. Dengan begitu banyak pengalaman menghadapi berbagai kasus-kasus dalam rumah tangga yang saya layani. Ini yang menjadi faktor yang pertama dan utama. Artinya seringkali saya menjumpai suami istri ini sama-sama belum bertobat. Walaupun mungkin agamanya sama-sama Protestan atau Katolik, tapi belum bertobat kepada Kristus, belum lahir baru.
Sehingga ini yang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga itu menjadi amat dan sangat subur. Apalagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pernikahan itu dilakukan di agama, di luar dari sesama, di luar dari agama Protestan dan Katolik ya, kepada keyakinan lain, itu pasti akan lebih kencang, akan lebih besar arus konflik terjadi di dalam keluarga itu. Mengapa? Karena yang sudah sama-sama Protestan saja tadi, suami istri, toh juga ada konflik dalam rumah tangga. Sama-sama Katolik pun suaminya dengan istrinya, toh juga ada konflik dalam rumah tangga. Apalagi terjadi loncatan yang amat luar sangat jauh menikah dengan beda agama yang lain loh ya. Tentang paling konkret, saya pernah melayani sebuah keluarga tahun 2012 bertemu dengan seorang bapak, di mana usia pernikahan beliau ini sebenarnya sudah 50 tahun. Pada kesempatan itu dia curhat dan bercerita kepada saya. Dia menikahi seorang wanita yang berbeda iman. Dia belum sungguh-sungguh bertobat nih si suami. Si istrinya juga belum sungguh-sungguh bertobat. Ditambah lagi, istrinya rupanya dari agama lain. Di luar dari Protestan Katolik ya, di luar dari amalannya. 5 tahun kemudian, si suami ini meninggalkan istri. Akhirnya 3 orang anaknya diterlantarkan. Kata kuncinya karena sama-sama belum bertobat. Memang itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus merupakan kebohongan besar. Dulu pernah ada seorang arsi bersaksi di berbagai gereja persekutuan yang mengatakan bahwa pernikahannya dengan beda iman, beda agama, dia bilang makin bertambah hari, makin bertambah rukun, damai, tentram, sentosa. Tapi itu kesaksian omong kosong. Setelah 30 tahun setelah artis ini menjalani hidup kehidupan rumah tangganya, akhirnya dia mengaku dosa. Bahwa sebenarnya selama puluhan tahun dia menjalani kehidupan rumah tangganya, penuh dengan sandiwara, penuh dengan drama Korea. Maka di usia pernikahan mereka 30 tahun, mereka mengambil posisi keputusan untuk bercerai. Yang artinya apa? Pernikahan beda iman, beda agama, rentan lebih subur perceraian. Lebih subur konfliknya Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari Bapak Ibu ya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 yang mengatakan kepada kita, ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang terpercaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan itu? Garis bawah dipanggil Bapak Ibu, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Apa artinya tidak seimbang? Tidak seiman. Tidak memiliki Tuhan Yesus yang sama. Tidak memiliki Roh Kudus yang sama. Tidak mempercayai Allah yang sama. Jangan menikah dengan orang-orang yang begitu. Kenapa? Karena dasar keyakinannya itu berbeda jauh. Bahkan diibaratkan di sini bagaikan terang dengan gelap. Tidak akan pernah bisa bersatu. Maka untuk itu selalu saya ingatkan para mahasiswa saya. Jangan coba pacaran, jangan coba-coba menikah dengan orang yang belum bertobat. Walaupun mungkin agamanya Protestan atau Katolik. Tapi kalau belum berkenan, karena di situ masih rentan nanti konflik. Dan kalau dipaksakan, perceraian. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di antara kita ini, mayoritas mungkin diri belum bertobat juga nih. Kita juga belum bertobat, artinya masih kita, masih hidup semua. Belum ada kata terlambat. Bapak Ibu harus mulai lagi dari awal, yaitu apa? Sungguh bertobat kepada Kristus alias lahir baru. Supaya apa? Konflik dalam rumah tangga engkau bisa hadapi, engkau bisa selesaikan, engkau bisa tuntaskan dengan cara yang benar atau dengan cara firman Tuhan. Cukuplah itu pengadilan. Dia cukup meninggalkan istrinya atau meninggalkan suaminya dan juga anak-anak. Itu tindakan perilaku orang yang belum bertobat, Bapak Ibu. Ayo, bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus.
supaya akar pertama dari sumber konflik dalam rumah tangga ini itu tidak lagi menjadi sumber konflik baru, menjadi sumber masalah baru, atau menjadi sumber perceraian di dalam rumah tangga Kristen. Ini juga yang saya lihat, kenapa rumah tangga hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pastor itu bisa berpotensi besar. Karena sudah saya ungkapkan tadi, ada banyak contoh konkret dan real yang sudah terjadi. Pasangan hamba-hamba Tuhan cerai. Hamba Tuhan pun sudah pendeta belum tentu sudah bertobat, Bapak Ibu. Sudah pelayan Tuhan pun dua-duanya belum tentu sudah semua baru, Bapak Ibu. Jadi jangan salah gitu. Ya, saya aja sebelum saya jadi hamba Tuhan, ya tahun 25 tahun yang lalu saya ambil keputusan dulu bertobat kepada Kristus. Ya, hal yang sama. Waktu saya mencari pasangan hidup, saya pastikan dulu dia sudah semua lahir baru atau bertobat kepada Kristus. Mengapa itu penting? Supaya kami menjalani hubungan dan pernikahan dan rumah tangga itu, seperti apapun badai datang menghampiri rumah tangga kami, seberapa sering pun konflik terjadi, kami bisa selesaikan di dalam kasih kuasa dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus.